Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Abdul Hamid dengan NPM 2001010027 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul dengan Sintaksis pada Konsep Aliran Strukturalis. Aliran strukturalis atau strukturalisme merupakan suatu pendekatan ilmu humanis yang mencoba untuk menganalisis bidang tertentu, misalnya mitologi, sebagai sistem kompleks yang saling berhubungan. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai salah satu tokoh yang penggagas aliran ini, meskipun masih banyak intelektual Prancis lainnya yang dianggap memberi pengaruh yang lebih luas. Teori ini berlandaskan dengan pola pikir biovaristik. Aliran ini lahir pada awal tahun 1916. Aliran ini lahir bersamaan dengan lahirnya buku Cours de linguistique générale karya Saussure yang juga merupakan pelopor aliran ini. Ia dikenal sebagai bapak strukturalisme yang sekaligus bapak linguistik modern. Jadi di jurnal saya ini saya akan membahas tentang bagaimana konsep aliran tradisional, bagaimana konsep aliran struktural, konsep aliran tekmetik, dan konsep aliran transformasi. Yang pertama adalah konsep aliran tradisional. Tata bahasa tradisional dimulai dari zaman Yunani sampai dengan munculnya linguistik modern di sekitar abad 19 dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, tahap spekulasi, yaitu pernyataan tentang bahasa tidak didasarkan pada data empiris, tetapi data dari dongeng atau cerita. Kedua, tahap observasi dan klasifikasi, yaitu pengamatan dari penggolongan terhadap bahasa-bahasa yang diselidiki tapi tidak dapat merumuskan teori. Tahap ketiga adalah tahap perumusan teori. Pertentangan analogi dan anolomi merupakan menyangkut masalah bahasa itu sesuai yang teratur dan tidak teratur. Kaum analogi atau antara lain Plato, Aristoteles berpendapat bahwa bahasa itu bersifat teratur. Karena adanya keteraturan itulah yang dapat menyusun tata bahasa. Sebaliknya, kelompok anomali berpendapat bahwa bahasa yang tidak teratur. Jika bahasa itu teratur, mengapa bentuk jamak bahasa Inggris child menjadi children, bukannya childs? Mengapa bentuk past tense dari weird menjadi word dan bukannya weird? Dari keterangan tersebut tampak bahwa kaum anomali sejalan dengan kaum naturalis dan kaum analogi dengan kaum konvensional. Sejaman dengan sarjana-sarjana Yunani di atas, di India pada tahun 400 sebelum Masehi, Panani, seorang sarjana Hindu, telah menyusun kurang lebih 4000 pemerian tentang struktur bahasa Sanskerta dengan prinsip-prinsip dan gagasan yang masih dipakai dalam linguistik modern. Ciri-ciri aliran tradisional menurut Plato. Plato dikenal dalam studi bahasa antara lain karena dia memperdebatkan analogi dan anomali dalam buku dialog, juga mengemukakan masalah bahasa ilmiah dan bahasa konvensional. Dia menyodorkan batasan bahasa yang bunyinya kira-kira bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dengan perantara onomatra rehmata. Dialah orang yang pertama kali membedakan kata dan rehma. Yang dimaksud dengan onoma adalah nama dalam bahasa sehari-hari, sedangkan rehma adalah ucapan. Selanjutnya, konsep aliran struktural. Aliran struktural adalah sebutan yang diberikan pada paham bahasa yang berlandaskan pada pemikiran behavioristik. Jadi dengan ini didasari pada paham behavioristik, hakikatnya bahasa dipandang dari wujud lahirnya. Jadi di dalam taksonomi gramatika disusun dari tataran terendah berupa fonem, morfem, frase, dan klausa sampai tataran yang tertinggi yang berupa kalimat. Teori behavioristik merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Pemahaman behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah, mengabaikan aspek-aspek mental. Dan kata lain, paham behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam satu kegiatan belajar.
Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks demikian berupa sehingga menjadi suatu kebiasaan yang dikuasai oleh individu. Yang ketiga, konsep aliran tagmatik. Pada dasarnya, aliran tagmatik yang sebenarnya lahir pada 1977 dipelopori oleh Carl Pick dan H. Pick bersamaan dengan terbitnya buku Grammatical Analysis. Sebelum itu, memang pernah ada buku An Introduction to Tagment Analysis pada tahun 1969, namun belum dapat disebut sebagai aliran tagmatik yang lengkap, sebab baru melibatkan dua dimensi, yakni slot dan filter class. Bahkan jauh sebelum itu, istilah tagment pernah dipakai oleh Bloomfield dalam bukunya Lingui yang ditulis tahun 1933. Dari munculnya istilah tagment tersebut sampai menjadi sebuah aliran linguistik ditempuh jalan yang sangat panjang. Awalnya tahun 1962, Benjamin Elson dan Velma Pitchford merintis ke arah aliran ini dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Morphology and Syntax. Selanjutnya rintisan itu dilanjutkan oleh Robert A. Longrush dalam tulisannya yang berjudul An Anatomy of Speech Nation pada tahun 1994. Setelah adanya rintisan itu, tampaknya Walter Alcock yang semula sangat giat mengakrabi aliran transformasi dan case grammar tergoda untuk terjun langsung ke aliran tagmatik. Aliran tagmatik menjadi sempurna setelah dikembangkan oleh case grammar selama kurun waktu 8 tahun sejak terbitnya An Introduction to Tagment Analysis 1969. Yang keempat, aliran transformasi. Aliran transformasi ini dipelopori oleh Chomsky. Avram Noam Chomsky adalah seorang profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts. Salah satu reputasi Chomsky di bidang linguistik terpahat lewat teorinya tentang tata bahasa generatif. Chomsky dilahirkan di Philadelphia tahun 1928. Di tengah keluarganya Yahudi radikal keturunan Rusia, ayahnya William Chomsky merupakan seorang ahli dalam bidang bahasa Yahudi yang terkenal. Ketekunan Chomsky dalam membantu kegiatan bahasa yang dilakukan ayahnya sedikit banyak menandai kecemerlangan daya intelektualnya dalam melakukan kajian kebahasaan. Ini kelak kemudian hari, sebagai mahasiswa Universitas Pennsylvania, Chomsky menjadi anak didik tokoh strukturalisme yang sering disebut pemilik pemikiran radikal, yakni Zelling Harris. Disebut sebagai salah satu seorang tokoh pengembang strukturalisme. Gagasan yang dikembangkan tidak sepenuhnya mengekor pada konsep pemula strukturalisme Amerika, yakni Leonard Bartholomew. Aliran transformasi merupakan reaksi dari paham strukturalisme. Jadi kesimpulannya dari jurnal di atas adalah sintaksis merupakan bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan tentang seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Frase sendiri adalah kesatuan yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari kalimat. Frase dilihat dari segi hubungan distribusi unsur-unsurnya dan terdiri dari frase endosentrik, atribut, koordinat, aposif, dan ekosentrik. Frase dilihat dari segi kategori. Katanya terdiri dari atas 4 macam frase: nominal, verba, adjektif, numerilia, dan fromina. Klausa dilihat dari kategori kata yang menduduki predikat, terdiri atas klausa verbal. Kalimat ditinjau dari segi jumlah. Pola struktur dikandungkan terdiri dari atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal terdiri atas beberapa jenis, yakni kalimat nominal, kalimat verbal, kalimat adjektif, dan kalimat profesional. Ya, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.